Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan bersama persekutuan doa pada sore hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan untuk saat teduh sejenak. Saat ini kita akan menyambut pujian pembukaan pada persekutuan doa sore hari ini. Kita akan angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
Untuk mengawali persekutuan sore hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini anak-anak-Mu kembali datang, kiranya Bapa sertai kami semua. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah persekutuan doa. Berkati persekutuan doa kami hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami semua ya Bapa, jagai hati kami, agar kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan melakukan pujian dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Yesunardi. Untuk waktu kami persilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama
akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon Roh Kudus menerangi hati kami. Mohon Roh Kudus membimbing kami semuanya. Sehingga setelah kami membaca dan merenungkannya, kami dapat memahami makna firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, yang saat ini bertugas untuk menyampaikan sabda-Mu, mohon Tuhan melalui Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu ini sampaikan bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada persekutuan doa saat ini, yang pertama diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian dilanjutkan dari surat Yakobus yang ketiga, ayat 13 hingga ayat yang ke-18 yang demikian. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut,
penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudaraku, adapun yang menjadi ayat nas pada saat ini akan saya baca ulang dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Demikian saudaraku, firman Tuhan telah kita baca. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan sabdanya dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Saya berharap pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik adanya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang memberikan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti persekutuan doa yang kedua ini dengan penuh sukacita. Adapun tema dalam renungan di persekutuan kita saat ini adalah cemburu merusak hidupmu, yang didasarkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya tahu, siapa di antara kita yang tidak pernah cemburu? Apa yang membuat kita cemburu? Apa yang kita rasakan pada saat kita cemburu? Baikkah cemburu itu? Dan bagaimana mengatasi cemburu? Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cemburu artinya merasa tidak senang. Cemburu artinya merasa kurang senang melihat orang lain beruntung. Cemburu juga berarti iri dan dengki. Dan cemburu itu sendiri ada dua macam, yaitu cemburu secara positif dan cemburu secara negatif. Berbicara mengenai cemburu, ada banyak orang yang mengatakan bahwa cemburu itu adalah tanda cinta. Menurut pemahaman tersebut, munculnya tanda cinta disebabkan oleh besarnya kasih. Maka jika seseorang merasa cemburu, dapat diartikan bahwa orang itu sangat mencintai orang yang dicintai. Saudaraku, rasa cemburu sendiri merupakan sebuah ekspresi seseorang saat marah.
yang bisa jadi disebabkan oleh orang yang dicintai atau orang yang dikasihi itu melakukan perselingkuhan atau bersama dengan orang lain. Secara positif, cemburu merupakan ungkapan rasa cinta yang sangat mendalam karena merasa memiliki dan takut kehilangan orang yang sangat dicintainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hanya manusia yang bisa merasa cemburu? Jawabnya tidak. Karena kalau kita membaca dari Keluaran 20 ayat 5. Saya ulangi, Keluaran 20 ayat 5. Dan juga Ulangan 4 ayat 24. Di sana disebutkan bahwa Allah juga bisa cemburu. Keluaran 20 ayat 5 demikian bunyinya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kemudian di dalam Ulangan 3 ayat 24, demikian sabdanya. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudaraku, samakah cemburunya manusia dengan cemburunya Allah? Tentu ada bedanya. Cemburunya Allah tidak ada kaitannya dengan iri dan dengki. Tidak ada kaitannya dengan keberhasilan seseorang. Tetapi cemburunya Allah berhubungan dengan kerinduannya yang sangat kuat agar kita tetap bersama Dia. Cemburunya Allah sebagai bukti cintanya kepada manusia dan mengajak kita untuk tetap dekat dengan Dia, sehingga Allah dapat semakin penuh dan melimpah mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rasa cemburu tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri saja, tetapi rasa cemburu bisa terjadi pada orang tua dengan anak, bahkan bisa terjadi pada relasi dengan sesama kita. Apabila perasaan ini tertanam dalam diri manusia, kemudian terus-menerus dipelihara, maka rasa itu akan bertumbuh menjadi besar. Dalam bahasa keseharian kita, hal itu disebut cemburu buta. Jika hal ini semakin membesar,
pasti akan berdampak pada rusaknya hubungan atau relasi dengan sesama manusia. Rusaknya relasi itu seperti timbul perasaan ingin menguasai atau sering dikenal dengan istilah posesif. Niat tidak baik atau rencana yang busuk yang mengatasnamakan cinta. Hal ini akan menjadi percikan-percikan, perselisihan, pertikaian, bahkan pertengkaran. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semuanya, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa kata Alkitab tentang cemburu pada relasi bersama? Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Demikian yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat tadi. Selain nasihat dari Rasul Paulus, penjabaran tentang kasih yang tidak cemburu ada di dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga yang ke-18. Di perikop ini Yakobus mengingatkan kita bagaimana memelihara relasi. Orang berhikmat menghindari cemburu buta yang dapat mendatangkan kekacauan, yang dapat mendatangkan perselisihan, serta pertikaian dengan sesama. Dikatakan demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Demikian Yakobus 3 ayat 14 hingga yang ke-15. Selanjutnya dalam Yakobus 3 ayat 17 hingga 18 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berhikmat merupakan tindakan mencinta. Cinta sejati menghindarkan diri dari rasa cemburu yang merusak hidup. Di sisi lain, dalam relasi bersama terdapat kesediaan saling memelihara rasa cinta dan percaya, sebab disinilah hikmat Allah dihidupi. Dalam hal ini, pernyataan Yakobus pada pasal 3 ayat 17 hingga ayat 18 tadi menjadi relevan
bagi kita semua saat ini. Murni artinya apapun yang dilakukan, kerjakan itu dengan tulus. Jangan dengan pura-pura atau dengan basa-basi. Pendamai. Kita akan menjadi pendamai apabila kita mampu berdamai dengan Allah, mampu berdamai dengan diri sendiri, dan mampu berdamai dengan sesama kita. Selanjutnya adalah peramah. Artinya kehadiran yang mencerminkan keramahan. Seperti apakah itu saudara-saudaraku? Seperti orang yang murah senyum. Seperti orang yang suka menyapa orang lain dengan rasa tulus. Bukan menunjukkan wajah yang terkesan keangkeran. Penurut adalah orang yang tidak berniat dan tidak mau menguasai orang lain, tetapi berusaha memahami orang lain sebagaimana adanya. Penuh belas kasihan, yaitu hidup yang dilandasi belas kasih murni, bukan belas kasih yang bersyarat. Aku mengasihi kamu jika kamu mengasihi aku. Aku akan menolong kamu jika kamu mau menolong aku. Aku mau memperhatikan saudara. Kalau saudara mau memperhatikan aku, itu namanya kasih yang bersyarat. Saudaraku yang terkasih, pada ayat 18 Yakobus mengingatkan bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Karena itu, orang-orang yang menyepelekan hikmat Allah dan memilih untuk berhikmat pada dunia merupakan orang-orang yang dalam jiwanya penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, dengan keegoisan, hingga tidak dapat membawa damai. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Saudara-saudaraku, kasih mengajarkan kepada kita untuk menabur damai, supaya hidup membuahkan damai. Sekali lagi, saudaraku, saya tegaskan, meskipun cemburu itu hal yang sangat manusiawi, tetapi umat percaya tidak boleh cemburu buta. Cemburu yang diawali dengan ego, diawali dengan kebencian, diawali dengan iri hati dan dengki. Cemburu ini harus diatasi, sebab kalau tidak atau dibiarkan menguasai, dapat merusak hidup kita dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, berdasarkan tuturan Yakobus itu,
Hendaknya dalam relasi bersama, jangan sampai api cemburu buta yang membakar kita, sehingga dapat merusak hidup kita. Tetapi taburkanlah kasih, supaya damai sejahtera surgawi terus melingkupi kita. Semoga kita dimampukan atas bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk merasakan firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kasih mengajarkan kita untuk menabur damai, supaya kita menjadi pembawa damai dan sukacita. Kiranya kasih terus melingkupi kita semua. Mari kita pujikan Kidung Pujian 99, bait pertama, 4, dan kelima. Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita angkat pujian bait yang keempat. Cinta itu lemah lembut serta sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita angkat pujian bait yang kelima. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah diri, rela
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali berdoa dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu kembali datang menghampiri tahta yang kudus untuk mengucap syukur ya Bapa, karena baru saja kami semua disegarkan oleh makanan rohani melalui firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Bapa yang di surga, untuk selanjutnya kami mohon Tuhan berkenan menanamkan firman Tuhan yang telah kami terima di dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, tidak hanya bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu, tetapi dapat mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena kami merasa bahwa sering kami merasa cemburu, kami sering merasa iri hati, melihat orang lain lebih baik, lebih sukses, lebih beruntung, lebih berhasil daripada kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Dan untuk selanjutnya ya Tuhan, berilah hati kami, hati yang tidak mudah untuk cemburu, hati yang tidak mudah untuk iri hati dan dengki atas keberhasilan atau keberuntungan orang lain. Tetapi kami senantiasa akan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang ada pada kami. Selanjutnya Bapa, pada saat ini kami juga ingat akan persekutuan kami ini. Tolonglah kami ya Tuhan, taruhlah hati kami, hati yang rindu untuk suka bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Karena kami tahu bahwa persekutuan ini akan menjadi tempat yang saling meneguhkan satu sama yang lain. Mari Tuhan, kalau selama ini ada di antara kami yang merasa malas, yang tidak mau bersekutu karena berbagai macam alasan, ketuklah hati mereka ya Tuhan. Ketuklah hati kami semua, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang senang bersekutu, sehingga kami saling meneguhkan
satu sama lainnya. Bapa di surga, sebenarnya banyak hal yang akan kami sampaikan dalam doa kami. Namun keterbatasan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui semua yang kami perlukan dalam hidup kami, dalam persekutuan kami. Bapa di surga, demikian doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami percaya Roh Kudus akan membantu kami, mendoakan kami, menolong kami, menyempurnakan doa kami. Dan ampunilah dosa kami Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa dan kita akan angkat pujian yang akan kita pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 128 bait pertama sampai yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Bait yang kedua. Kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita pujikan bait yang ketiga. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang telah mengikuti persekutuan doa sore hari ini. Kiranya persekutuan sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.